air. Ya, ada air yang suci mensucikan. Yang kedua ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga air makruh. Yang keempat air mutanajis. Ya, ini beda-beda. Nah, tadi yang dibaca Manabila nomor 1 air yang suci mensucikan, yaitu air yang dia bisa digunakan untuk bersuci, seperti berwudu, ya, terus untuk mandi hadas besar kalau yang perempuan yang haid, ya, atau menghilangkan najis, misalnya kita habis pipis, dan juga bisa untuk dikonsumsi, untuk diminum. Untuk diminum, dibikin sayur. Nah, itu air suci mensucikan bisa. Nah, jenis air ini ada 2. Ada air yang mutlak, ya. Air mutlak yaitu air yang belum tercampur, jadi masih asli, ya, dari keadaan semula dia. Nah, ini ada 7 macam. Ada air laut, ya, ada air hujan, air sumur atau air sumber. Tahu nggak air sumur? Air sumber. Kalau tanah, ya, digali, nah terus dibor tuh, nah kan kan air tuh. Nah, itu namanya air sumur atau air sumber. Terus air sungai. Air sungai misalnya termasuk air kali. Nah, itu juga suci mensucikan. Terus air salju. Air salju atau air es, tapi bukan air es dari kulkas, ya, air salju atau air es. Terus air embun dan air yang keluar dari mata air. Misalnya ada bukan kayak tadi digali, ya, bukan air sumur, dia datar tapi ada keluar air, nah itu mata air. Kalau di Jakarta kayaknya udah nggak ada, tapi kalau di kampung masih banyak tuh. Biasanya dekat-dekat sungai itu ada. Nah, itu air yang bisa digunakan untuk suci mensucikan. Nah, terus yang kedua, air yang lebih dari 2 kula. Disebutnya air banyak. Ya, jumlahnya kurang lebih dari 200 liter. Atau kalau kita bikin kolam, ya, kita bikin kotak, itu ukurannya 60 kali 60 kali 60. Jadi tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, gitu ya. Panjangnya 60 cm, ya kurang lebih segini lah. Kurang lebih segini. Jadi kalau air yang suci mensucikan, dia bisa digunakan untuk bersuci. Artinya begini, kalau ada air yang suci tapi dia tidak mensucikan, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nggak bisa digunakan buat cebok, nggak bisa digunakan buat apalagi mandi hadas besar, ya, nggak bisa lagi digunakan untuk mandi junub, ya, hadas besar tadi itu, ya, atau digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena airnya sudah lagi tidak suci mensucikan. Oke, nanti Pak Ustadz kasih perbedaannya. Yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, yaitu air yang dia tidak bisa digunakan untuk wudu, ya, untuk mandi junub dan seterusnya. Jenis air ini ada 3. 1, air yang berubah keadaannya karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Misalnya apa? Air teh, air susu. Misal begini, ya, saya kasih contoh. Kalian ngambil dari air hujan, ya. Air hujan ditaruh di gelas. Ini kan suci mensucikan, ya. Ini bisa digunakan untuk wudu. Tapi ketika kalian ambil air tadi yang di gelas tadi, ya, terus kalian celupin teh, kita taruh teh di situ, terus kita kasih gula, berarti dia berubah dari keadaannya. Berubah nggak? Nah, maka air teh tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk wudu. Kenapa? Karena dia memang suci, tapi tidak bisa mensucikan. Dia bisa diminum, boleh diminum, tapi tidak boleh dipakai buat wudu, nggak boleh dipakai buat cebok.
Ini ada air sumur, ya ditimba sama Nabila, dikerek, ya kan? Kalau di kampung kan masih dikerek tuh, pernah lihat nggak? Nah itu air sumur tuh dikerek tuh, nah diambil, nah itu suci mensucikan, itu bisa dipakai buat wudhu. Nah sama Nabila ditaruh di dapur tuh air di gelas, ya, jangan gelas lah, di ember ya, kan pakai ember kan? Ember gede dikerek, terus kemudian dibawa sama Nabila tuh. Tadinya tuh air yang di ember itu karena diambil dari sumur, dia bisa dipakai buat wudhu, bisa dipakai buat cebok. Lah karena Nabila bawa ke dapur, terus sama Nabila dikasih susu, terus diminum. Air sumur itu gitu tanah. Itu boleh diminum, tapi walaupun itu ada sisanya, misalnya ada sisanya, dipakai buat wudhu, maka nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah berubah keadaannya. Paham ya? Jadi misalnya kalian ada air yang udah berubah, kelihatan kayak gitu, dia suci, tapi dia tidak bisa untuk mensucikan. Ya, misalnya gitu, Amanda saking kayaknya mandi pakai air susu, mandi junub pakai air susu, nah itu nggak sah. Ya, harus pakai air yang suci mensucikan. Nah terus yang kedua, air mustakmal, yaitu air yang dia kurang dari 2 kula. Tadi ukuran 2 kula berapa? 200 liter atau 60 cm kubik. Ya, ini kurang airnya, misalnya segelas. Kalau segelas kan berarti sedikit kan? Nah berarti dia kurang dari 2 kula. Yang mana air 2 kula ini telah terpakai, udah kepakai, tapi bukan untuk najis. Ya, misal digunakan untuk mencuci tangan atau mencuci muka. Contoh gampangnya, tadi Nabila ngambil air dari sumur 1 ember. Nah itu air 2 kula bukan? Ayo, kalau seember itu 2 kula bukan? Bukan, itu masih dikit. Nggak ada 200 liter itu. Kalau 2 kula tuh 200 liter gede. Kalau seember itu paling kurang lebih 6 liter, 7 liter. Kalau seember ya. Kalau galon tuh kurang lebih 15 liter. Kalau galon yang gede. Kalau galon yang kecil kayak buat air zam-zam tuh paling 5 liter. Nah, ini seember tuh paling 7 liter, 6 liter lah. Berarti airnya bukan 2 kula. Nah ini tadinya masih bisa dipakai untuk bersuci. Bisa dipakai buat cebok, bisa dipakai buat wudhu. Nah ditaruhlah sama Nabila misalnya di sumur. Nah kemudian ketika sudah ditaruh tuh ember berisi air di sumur, sama Nabila dikobok. Tahu nggak dikobok? Nah dimasukin tangan, dikobok. Nah maka air ini menjadi mustakmal. Menjadi air yang mustakmal artinya air yang terpakai. Maka air ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu, sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, cebok dan sebagainya. Ini hati-hati, ini sering, makanya Pak Ustadz bilang kalau kalian ke kamar mandi kan, nyalain airnya. Tujuannya apa? Supaya air dinyalain tuh kerannya, supaya airnya mengalir. Kalau airnya mengalir, berarti airnya suci mensucikan, itu bisa dipakai buat cebok. Tapi kalau kalian di rumah nih, ada ember, katakanlah embernya gede, kan ada ember yang kecil, ada gede kan. Tapi kan yang gede itu juga nggak nyampe 2 kula, ya nggak? Nah itu ember yang gede itu kan kadang-kadang suka kita pakai buat cuci muka, ya nggak? Suka kita pakai buat cuci tangan, atau mungkin kakak kita atau adik kita cuci tangan di situ. Terus satu saat kita pipis di situ, kita pengen pipis nih di kamar mandi, pipis. Terus kita pakai tuh air yang tadi udah bekas dikobok, dipakai tuh buat bersuci, menghilangkan hadas kecil karena kita habis buang air kecil, habis pipis kita cebok, itu maka ceboknya nggak sah. Maka tetap aja hakikatnya kita masih membawa najis. Lalu kita wudhunya juga nggak sah. Kenapa? Karena syaratnya wudhu itu harus suci dari hadas kecil. Harus suci dari hadas kecil. Kalau tadi ceboknya kayak begitu, berarti hadas kecilnya nggak sah. Maka dia wudhu, mau wudhunya 1000 kali,
tetap nggak sah. Lalu dia sholat, Allahu Akbar, maka sholatnya juga nggak sah karena syaratnya sholat itu harus berwudu. Paham nggak? Nah, hati-hati nih, ya. Kadang-kadang kenapa Pak Ustaz harus kasih tahu dari masih kecil? Karena banyak orang dewasa juga begitu, nggak ngerti dia. Ya orang kagak ngaji bolos mulu. Sekali ngaji telat, masuknya jam 4, datang jam 4. Akhirnya kagak kedengeran penjelasannya. Ya. Banyak orang yang kalau dia ceboknya cuman pakai air yang ada di ember. Padahal di ember itu airnya mustakmal, bekas dikobok sama anak, bekas dikobok sama adik, sama kakak kita, dipakai buat nggak sah. Mau wudhunya 1000 kali juga nggak sah. Mau sholatnya 1000 kali tetap nggak sah. Kenapa? Karena hadas kecilnya belum hilang. Dia menggunakan air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Terus caranya gimana tadi? Gimana tadi caranya? Yang Pak Ustaz kasih tahu. Nyalain keran. Air keran nyala, gerojok tuh, ya, gerojok ke ember, baru kita gunakan ciduk atau gayung untuk cebok. Atau ditadangin langsung, ditadangin ke gayung tadi ke air yang dari keran tadi, boleh. Cuman kan kadang-kadang lama, ya udah ambil aja dari ember. Yang penting air kerannya jangan dimatiin. Kalau dimatiin maka otomatis tidak sah. Ini khusus lagi buat perempuan, hati-hati kalau mandi junub. Ya yang udah kena head kan udah banyak di sini, Kamanda, Kak Naf, Nabila, Mawilid bentar lagi. Iya, hati-hati. Mentang-mentang di dalam kamar mandi ada air seember, terus mandi junub pakai air itu, jebur. Nah itu airnya air mustakmal, bekas kobokan. Atau taruhlah bukan bekas kobokan. Misalnya gitu ya, ini saya kasih contoh. Ini airnya suci nih, suci mensucikan, ember. Ya, suci mensucikan. Pak Ustaz, ini kan air suci mensucikan, berarti boleh dipakai buat mandi junub, boleh. Tapi hati-hati, kalau mandi junub tuh kan kadang orang suka jebar-jebur, namanya mandi ya. Nah, ketika kita mandi nih, jebur, itu rambut kita kan mengibaskan air. Akhirnya air yang dari rambut netes jatuh ke dalam ember. Ya enggak? Otomatis air yang ada di ember tadi karena kejatuhan. Tuh bahasanya tadi. Kejatuhan benda yang bukan najis ya. Kejatuhan bekas air dari rambut kita, maka air yang tadi suci mensucikan seember tadi menjadi mustakmal. Nah kalau airnya mustakmal berarti air bekas, terus kalian pakai buat mandi junub karena udah selesai headnya mandi. Otomatis mandi junubnya selesai dari headnya tidak sah. Mau sholat 1000 kali, mau sholat 1000 rakaat, mau wudhu 100-an kali juga nggak bakal sah. Kenapa? Karena mandi junubnya enggak sah. Jadi ya, yang laki-laki juga harus tahu karena nanti kalian bakal gede, bakal punya istri, ya bakal nikah, bakal punya anak, kasih tahu nanti anaknya. Kalau untuk bersuci gunakan air yang suci mensucikan, jangan menggunakan air suci tapi tidak mensucikan. Karena orang kadang-kadang wudhu gitu ya, terus cebok itu cuma pakai air asal doang, yang penting air. Iya yang penting air. Sebetulnya air di ember, ini kita di ember nih. Ini kalian nyalain di keran, gitu ya. Penuh di ember. Itu ember itu airnya suci mensucikan. Kalau kalian pakai ciduk buat cebok sah, walaupun air kerannya gak dinyalain, tetap sah. Karena airnya suci mensucikan. Yang jadi masalah itu airnya itu dikobok. Paham maksudnya? Itu yang jadi masalah. Kalau airnya diciduk pakai gayung, diciduk nih pakai gayung terus dipakai buat cebok, itu sah, nggak perlu dinyalain kerannya. Tapi yang jadi masalah kan kita nggak tahu itu air di ember udah bekas kobokan apa belum, kan begitu. Udah pernah dipakai buat cuci muka apa belum? Atau jangan-jangan bekas ludah? Ya kan? Kan kita nggak tahu, makanya kita gunakan keran, kita nyalakan keran supaya airnya tetap suci
suci mensucikan. Terus yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang dihasilkan dari dedaunan atau buah-buahan. Misal air perasan bunga mawar dan air kepala. Air apa? Misal ini kan bunga mawar nih, tahu bunga mawar ya? Ada mawar merah, mawar putih. Itu kalau diperas, itu keluar daunnya. Keluar airnya. Ya, makanya kalau di kuburan suka ada tuh yang jual. Pernah nggak jalan-jalan kuburan? Nah, itu ada yang jual air mawar buat disiram ke kuburan biar wangi gitu ya. Ada. Atau cincau, tahu nggak cincau? Cincau itu dari mana? Dari daun. Daun cincau. Daun diperes. Ya. Setelah diperes, dia kan buat air tuh. Ya diparut lah gitu, diperes lah. Jadi daun cincau direndam dulu pakai air panas ya, terus kemudian diperes. Nanti kental keluarnya. Sarinya itu kemudian didiamkan sampai dingin, ntar jadi kayak agar. Nah makanya kalau kalian suka makan cincau itu dari daun itu. Tapi kok manis? Manis kayak kasih gula. Bukan bener. Kalau nggak dikasih gula kan nggak manis. Pahit bang. Iya, aslinya pahit. Ya itu buat panas dalam. Panas dah. Iya buat panas dalam, sariwan bibir pecah-pecah, borokan kering. Sariawan pak. Nah itu juga suci tapi tidak bisa mensucikan. Mentang-mentang Adit lagi bikin cincau pakai daun, ya kan? Wah, ini sekalian buat wudhu aja. Iya, nggak bisa tuh. Atau tadi misalnya mentang-mentang di rumahnya banyak bunga mawar, diambil bunga mawarnya diperes, dibuat mandi. Itu juga nggak bisa dipakai buat bersuci. Dia suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Tiga, air makruh, yaitu air suci yang terkena panas. Ya, airnya suci tapi dia terkena panas matahari langsung. Kalau di kampung itu kadang-kadang ada kolam, ya, itu yang kepanasan tuh kena matahari. Ya, kalau di kampung itu kadang musola masjid yang pakai air wudhu buat di kolam itu dia nggak pakai atap, nggak pakai asbes, nggak pakai seng, nggak pakai genteng, jadi terbuka aja gitu. Nah itu kalau kena panas matahari langsung, jadi anget tuh, rada anget. Ya, nah itu makruh. Atau air yang ada di dalamnya besi karatan. Misal di dalam kolam tadi, kolamnya 2 kulah ya, gede kolamnya, buat wudhu bisa. Tapi di dalam kolam tersebut ada pipa. Pipa buat naruh air, kan nyerap air dari sumur. Ya enggak? Sumur dipompa ya kan, pakai mesin jet pump, airnya keluar melalui pipa tuh. Pipanya pakai pipa besi. Pipa besinya masuk ke dalam kolam. Nah namanya pipa besi, masuk ke air kan otomatis lama-lama karatan, ya kan? Nah lama-lama dia karatan tuh. Nah pipa yang besi tadi di dalam kolam tadi itu, airnya itu di dalamnya terkontaminasi jadi kena tuh. Nah makanya air yang di dalamnya ada besi karatan itu hukumnya juga makruh. Tapi bukan haram ya. Tetap boleh dipakai buat bersuci boleh. Kalau di airnya cuma sedikit dipakai buat minum boleh. Ya, tapi makruh. Apa itu makruh? Makruh itu kayak dilakukan tidak apa-apa tapi dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Kalau dilakukan, dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau kita tinggalkan berpahala. Misal, ini ada kolam yang dia kena panas matahari. Terus ada satu lagi kolam yang dia tidak kena panas matahari. Ah, saya pakainya ini aja yang nggak kena panas matahari. Itu kena panas matahari, maka kita dapat pahala. Karena kita meninggalkan. Tapi kalau kita mau pakai juga nggak masalah, nggak dosa, cuman makruh. Nah, pertanyaannya, kenapa kira-kira? Kok kita nggak boleh pakai air yang langsung terkena panas matahari atau yang ada di dalamnya besi karatan? Kenapa ayo? karena jika yang matahari airnya menjadi hangat. Airnya jadi hangat, bukan malah enak. Iya kan malah enak kan?
Kalau ini yang ada besinya, kalau ada besinya mungkin karena itu udah ada campuran besinya kan. Campuran besinya bisa Campuran jadi. besi suci. Karena air yang sudah terkena panas matahari, dia ada besi karatan, itu rawan penyakit. Ya, karena udah kemasukan penyakit secara langsung. Bahkan yang paling gampang, ini paling gampang. Kalau kalian sering wudhu atau sering cuci muka, pakai air yang terkena panas matahari langsung, itu bisa bikin panuan. Iya. Orang tuh panuan itu, tahu gak panuan? Yang misalnya pulau di sini. Panu kan punya temen kadas dan kurap. Nah, ya kan? Nah, kalau kadas gatel, kalau panu nggak gatel, dia putih aja gitu. Ya, di pipi, kadang-kadang di badan, kayak pulau gitu. Nah, itu namanya panu. Itu kenapa panu kayak gitu? Karena kalau pas lagi pakai air keringetan dia langsung jebur. Ini habis main bola nih, langsung cuci muka kan enak banget tuh seger. Iya enggak? Habis main bola, cuci muka, terus main panas-panasan, itu gampang panu. Kenapa? Karena dari dingin ketemu panas, kaget. Iya, kulitnya kaget. Jangankan kulit, orang besi aja dari dingin ke panas patah. Ya enggak? Kalau kalian belajar tema itu kan besi kan bisa memuai dia. Itu kalau kita taruh di kulkas misalnya gitu, dingin, terus kita bakar, itu patah langsung. Ya kan? Karena dari perubahan dingin menjadi panas. Gitu. Makanya kalau bisa diusahain jangan pakai air yang apa tadi? Air yang ngaku. Walaupun sebetulnya dipakai pun nggak masalah, tidak berdosa. Airnya kurang dari 2 kula, berarti banyak apa sedikit? Sedikit, ya. Airnya sedikit. Terus kejatuhan atau terkena najis. Misal, tadi Nabila mulu deh. Kasihan. Kawiwit deh. Kawiwit habis nimba dari sumur, ya kan? Sumur kerek kan? Tahu nggak? Gitu kan? Kerek sumur. Nah, pas udah dapat seember, ini suci mensucikan nggak? Air dari sumur suci mensucikan nggak? Suci mensucikan. Berarti bisa nggak dipakai buat wudu? Bisa. Bisa nggak dipakai buat cebok? Bisa. Nah, ini kemudian dicelupin pakai tangan. Sama kawiwit dicelupin dikobok buat basuh muka. Maka airnya jadi suci mensucikan apa suci tapi tidak mensucikan? Suci tapi tidak mensucikan. Karena dikobok. Tapi masih suci ya? Masih suci. Misalnya kawiwit apa namanya? Kesandung. Nah, gitu deh gampangnya. Kesandung. Swek. Nah, jarinya berdarah. Jarinya berdarah. Terus kemudian jarinya kawiwit tadi dimasukin ke dalam ember yang tadi diambil. Ya, isinya air dimasukin. Otomatis darahnya bercampur dengan air yang sedikit itu. Nah, maka perubahan air tadi pertama suci mensucikan, ketika dikobok maka menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Lalu ketika air tersebut kena darahnya kawiwit maka menjadi air mutanah, air yang terkena najis, maka sudah tidak lagi boleh untuk dikonsumsi, nggak boleh lagi untuk diminum. Kalau tadi bisa diminum, kalau selanjutnya tidak bisa diminum. Paham nggak? Atau ada buku, ya, ada buku ngedeketin ember yang tadi baru aja diambil dari sumur, diminum sama si buku. Nah, gimana Nabila contohin? Nah, diambil tuh, berarti kan lidahnya menyentuh ke air tersebut, maka air itu menjadi mutanah, sudah tidak lagi bisa digunakan untuk suci mensucikan. Apa nih? Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Ustaz yang nanya. Kalau air yang suci mensucikan tadi, misal air hujan atau air sumur, itu kalau diminum
tetap harus dimasak, tapi boleh langsung dikonsumsi gitu? Kalau mau langsung diminum boleh, Oh. tapi dimasak lebih bagus. Nah, Oh. diminum langsung boleh, dari sumur nih diminum langsung boleh, tapi lebih bagus dimasak karena khawatirnya di dalam sumurnya ada bakteri, gitu kan. Kalau air hujan misalnya kena apa namanya, kena serangga, kena polusi, nah makanya lebih baik tetap dimasak. Tapi kalau bilang boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja. Langsung diminum boleh aja, lagi mandi hujan gitu nih. Langsung aman. Kan haus kan lagi main hujan kan, langsung aja. Rumahnya bahagia. Udah bilang tuh. Nah itu nggak apa-apa, nggak ada dosa. Ah, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi dimasak dulu. Oh iya. Artinya tetap boleh, maksudnya boleh ya. Nah air yang kayak begitu itu suci, dia berarti bisa digunakan untuk bersuci dan juga bisa untuk diminum, dikonsumsi. Tuh, ada lagi nggak yang nanya? Bingung? Kalau airnya udah dimasak bisa dipakai lagi betul? Tergantung. Dikobok belum? Kenapa tergantung? Dikobok. Nah, mustakmal nggak airnya? Dikobok nggak airnya? Kalau belum dikobok, maka boleh dipakai buat berwudu, dipakai buat cebok. Tapi kalau airnya udah dikobok, maka sudah tidak lagi boleh digunakan untuk Berwudu dan cebok. misal kayak tadi ya, Tawiwin ngambil air dari sumur. Nah, dimasak nih lah, pakai air dari ini. Sama Nabila dimasak tuh, ngegolak. Berarti kan belum kena apa-apa ya. Nah itu dipakai wudu boleh, nggak apa-apa golak-golak. Jangan. Iya. Ntar kulitnya langsung efek ya. Kayak dimesin adem dulu. Maksudnya pengen dipakai buat bersuci boleh mungkin adem. Tapi kalau udah dikobok dulu, misalnya mata ini dikobok. Terus kemudian dikasih sama Nabi Lamina masak enak. Nah itu udah berarti suci tapi tidak mensucikan. B. Siapa? Nah itu air di kolam renang suci mensucikan nggak? Oh enggak, kenapa? Nah berarti belum paham. Air di kolam renang itu 2 bulan nggak? Nah air di kolam renang 2 bulan nggak? Nah berarti kalau 2 bulan Bisa dipakai. suci jadi kalau air 2 bulan makanya disebutnya air yang suci mensucikan, dia air mutlak. Kalau air 2 bulan ya, kalau dia tidak merubah keadaan air, baunya, rasanya, warnanya, dengerin, kalau dia tidak berubah baunya, rasanya, warnanya, maka air tersebut tetap boleh digunakan untuk bersuci karena hakikatnya dia air suci mensucikan. Sekarang begini, ada kolam renang segini deh, nggak usah gede-gede. Kalau di Peldu, di center lebih gede lagi ya. Nah taruh ini segini aja nih, tingginya 1 meter. Oke, 1 meter. Ya kan, tinggi 1 meter, gedenya seruangan kita ngaji. Berarti ada air di situ. Pak Ustaz taruhin air. Nah berarti suci mensucikan nggak? Suci mensucikan. Nah sekarang misalnya Adit berenang di situ, pipis. Nah pertanyaan Pak Ustaz, apakah air pipisnya Adit merubah air di kolam renang Pak Ustaz? Enggak. Masa berubah gak warnanya? Misalnya tadi bening pasti kencingin jadi abu-abu kentut gitu. Tetap putih kan? Anget kan cuma di sekitar itu doang. Di sebelah sana anget nggak? Sebelah sana anget nggak? Anget kan cuma saat itu doang, habis itu udah nggak anget lagi. Ya kan? Angetnya di tempatnya Adit tipis itu doang, sama ngembeng deh dikit bajunya. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, berubah nggak warnanya tadi itu? Nah, rasanya berubah nggak? Apa pas jadi asin gitu? Enggak kan? Karena airnya banyak, airnya buat uang lebih loh satu kolam renang. Ya nggak? Warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya berubah nggak? Baunya berubah nggak? Enggak. Apa kamu
kemudian mau kencingin mau pesing, bau banget tuh. Terus yang berenang pingsan semua. Tambah, enggak kan? Nah, sekarang pertanyaannya, datanglah kemudian Kaifah membawa mobil ninja. Tahu nggak mobil ninja? Nah, mobil sedot WC. Nah, terus kemudian itu kolam renang Pak Ustadz ditaruhin ninja. Wajah banget. Nah, pertanyaan Pak Ustadz kemudian, kira-kira berubah nggak warnanya? Berubah nggak warnanya? Berubah. Rasanya? Oke lagi. Ya kan? Baunya? Semerbak. Rasanya berubah, baunya berubah, warnanya juga berubah. Nah, pertanyaannya, kalau udah kayak gitu, bisa nggak dipakai buat bersuci? Bisa nggak diminum? Nggak bisa. Bisa bedain ya. Jadi kalau untuk air yang lebih dari 2 bulan, kita lihat dulu dia suci mensucikan atau tidak. Kayak tadi air kolam renang, kalau cuma kepipisan atau sekalian, ada air duduk gitu ya, ada kira-kira 2 kilo lah. Itu kira-kira berubah nggak air kolam renang? Enggak. Tapi kalau airnya seember kemasukan darah, itu kena. Walaupun nggak berubah ya. Kayak tadi kasus Kawinir, airnya seember kemasukan setetes darah, berubah nggak dia? Nggak berubah. Tapi karena airnya kurang dari 2 bulan, maka tetap dihukumi najis. Tapi kalau air yang lebih dari 2 bulan, lihat dulu berubah apa enggak. Kalau nggak berubah, maka dia tetap tidak najis. Ya sama. Dikasih kapur itu kan dia nggak berubah. Airnya tetap 2 bulan kan? Iya. Kalau renang pasti biasanya dikasih kapur. Tapi baunya itu cuma sebentar doang. Kesananya mah enggak. Artinya secara tidak langsung, ya dia nggak berubah tiga-tiganya. Warnanya nggak berubah, tetap bening. Paling yang baunya aja rada nyaman dikit, ya kan? Terus sama rasanya, tapi rasanya biasanya nggak terlalu berubah banget juga. Karena rasanya manis. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, latihan. Waduh. Tuliskan perbedaan air yang suci mensucikan dengan air yang suci tapi tidak mensucikan dengan bahasamu sendiri. Dengan bahasamu sendiri. Koma, dan berikan perumpamaannya. Ya. Kalau perbedaan berarti kalian harus membandingkan apa itu air suci mensucikan, apa itu air suci tapi tidak mensucikan. Jadi dibandingkan. Nomor 2. Tuliskan yang dimaksud dengan air mustakmal dengan bahasamu sendiri. 3. Apabila ada air di dalam suatu kolam renang berukuran 100 meter dengan tinggi 1 meter yang kejatuhan
air kencing 1 ember. Koma, apakah air yang ada di kolam tersebut tetap suci atau mutan najis? Oh, tanda-tandanya jelaskan. 4. Di depan rumah saya ada air menggenang karena baru saja hujan. Titik. Lalu ada anak kecil yang jatuh berdarah dan darahnya mengenai air yang tergenang itu. Titik. Apakah air tergenang tersebut suci atau mutan najis? Koma, jelaskan. 5. Kelompokkan jenis air berikut ini pada pembagian 4 jenis air. Bawahnya A, air susu. B, air kopi. C, air embun. D, air mata air. E, air jus. Terus F, air kembang. G, air mata. H, air ludah. I, air darah ayam. J, air jilatan kucing. K, air tersengat matahari. L, air got.